Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmon Diputra. NIM saya 240 250 502 015. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Bapak Dedi Suwarna Eskom Mkom, Data Flow Diagram atau dalam kurung DFD. Proses pembuatan aplikasi, metode pengembangan sistem, waterfall, Agile, RED. Waterfall, pengumpulan kebutuhan, rancangan sistem, implementasi, testing, perbaikan. Pengertian DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses, yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram, alir data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Fungsi data flow diagram: 1. Menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh setiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. 2. Menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang kedua, DFD sangat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. 3. Perencangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membantu rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Simbol dalam DFD. Terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Data store. Data store adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan juga sama seperti basis data atau dalam kurung database. Pada umumnya, data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Penggambaran atau simple data store berupa dua garis sejajar. 2. Data flow. Data flow merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Data flow digambarkan dengan simbol tanda panah. Dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. 3. External entity. External entity atau lebih sering disebut dengan terminator merupakan pihak di luar sistem. Dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Terminator dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Simbol dari external entity dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. 4. Proses. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan sudut bundar. Jenis-jenis DFD. 1. Diagram level 0. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi, untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait pada data yang tersimpan pada data store. Jenis-jenis DFD. 2. Diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. 3. Diagram level 2. DFD level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait setiap prosesnya. Namun, untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan dua level di bawahnya saja. Cara membuat data flow diagram atau DFD. 1. Data store harus diproses. Pertama, yang perlu Anda perhatikan adalah setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai keluaran output. 2. Menentukan jumlah input dan output.
Kedua, pada setiap DFD setidaknya mempunyai satu inputan dan satu keluaran karena diagram alir data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga akhir. 3. Hubungan pada data store. Ketiga, setiap data proses harus saling terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output agar dapat menyampaikan data yang masuk menuju sistem. 4. Letak posisi proses. Aturan terakhir, setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir, data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Contoh penerapan DFD. Pelanggan data profil. Yang pertama kita harus login, verifikasi, login ulang, terus data diterima, aplikasi ojek online, driver online, pemesan, pelanggan, dan pembayaran. Ilustrasi di samping merupakan bentuk gambaran contoh DFD level 1 yang menjelaskan terkait sistem aplikasi ojek online dengan 4 data store yang dibuat. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.